Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama saya, Mariam Pandean, dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Linguistik. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sudah berbicara banyak tentang bagaimana kita mengadakan suatu proses penelitian di lapangan sampai pada tahap ketika kita menganalisis data. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua materi tentang data, sumber data, dan konteks data. Apa itu data dan hubungannya dengan objek penelitian? Data dengan objek penelitian itu berbeda, ya. Data kedudukannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan objek penelitian. Data itu adalah bahan penelitian. Bisa juga dikatakan sebagai bahan jadi penelitian, baik merupakan kekata atau kelas kata, frasa, kalimat, klausa, maupun kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, sedangkan objek penelitian itu disebut juga Gegenstand. Itu merupakan objek atau sasaran yang akan kita teliti. Jadi pada kesempatan ini, saya harus menjelaskan lagi bahwa ada perbedaan antara data dan objek penelitian. Jadi kalau data itu adalah bahan kita untuk kita teliti, ya. Sedangkan objek penelitian itu merupakan sasaran dari penelitian kita. Nah, sebagai sasaran dari penelitian kita, tentu itu yang akan kita cari jawabannya. Ya. Nah, kita harus menyiapkan data. Data yang saya sampaikan tadi itu, sekali lagi saya mau katakan itu bukan objek penelitian. Objek penelitian ini berada di dalam data yang telah kita kumpulkan, ya. Jadi kita dapat memahami bahwa objek penelitian itu bukan data, ya, bukan data, ya. Nah, jadi objek penelitian itu berada di dalam data yang telah kita kumpulkan tadi, dan selanjutnya akan kita teliti seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi data-data itulah yang akan coba kita analisis. Tentu data yang kita sediakan lagi sekali sesuai dengan apa yang kita jadikan masalah. Ya. Nah, saya memberikan contoh begini. Kalau kita mau meneliti tentang morfem reduplikasi, katakanlah bapak-bapak, ibu-ibu, dan seterusnya. Ini dapat disebut sebagai objek penelitian, ya, di mana kita akan mengkaji morfem reduplikasi itu pada kata bapak tersebut, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi datanya dari morfem reduplikasi tadi? Tentu kita akan meneliti semua konstruksi kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung unsur reduplikasi. Kalimat-kalimatnya tentu. Jadi bukan hanya kata-kata ulang yang lepas, tetapi kata-kata ulang tersebut itu harus ada di dalam konstruksi kalimat. Ya, misalnya contoh, dia berpakaian seperti bapak-bapak. Ya, jadi bukan kita hanya mengambil bapak-bapaknya karena kita melihat itu morfem reduplikasi, tetapi bagaimana morfem reduplikasi itu ada dalam satu konstruksi kalimat. Ya, dia berpakaian seperti bapak-bapak. Kepada bapak-bapak dipersilahkan berdiri. Pemakaian reduplikasi bapak-bapak dalam dua konstruksi kalimat ini, ya, tentu mengandung makna yang berbeda. Ya, semua yang mengikuti rapat itu adalah bapak-bapak, tidak ada ibu-ibu. Ya, jadi walaupun sebenarnya fokus kita adalah pada bapak-bapak untuk reduplikasi, tetapi kita juga harus melihat itu dalam satu konstruksi kalimat. Jadi kalimat-kalimat yang saya contohkan tadi itu, ya, dapat kita sebut sebagai data. Jadi itu data. Jadi jangan kita hanya mengambil data itu bapak-bapak atau semua morfem reduplikasi,
Ya, jadi jangan kita copot itu dari konstruksi kalimat, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mengambil itu dalam satu konstruksi kalimat, ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana hubungan antara data sebagai objek penelitian, ya. Hubungan antara data sebagai objek penelitian itu bersifat vertikal. Dapat terlihat dengan jelas bahwa data itu merupakan satuan lingual yang lebih besar dari objek penelitian. Di sini ada penekanan, ya. Data itu merupakan satuan lingual yang lebih besar dari objek penelitian. Jadi sekali lagi bukan objek penelitian, ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang dimensi linear data dan konteks objek penelitian. Data selalu bersifat linear karena dia merupakan wujud konkret dari bahasa. Dengan kata lain, data juga bersifat segmental karena dia dapat dirumuskan bahwa data adalah objek plus segmen atau plus potongan atau unsur sisanya, ya. Jadi di sini jelas sekali, ya, unsur sisa atau potongan tadi, ya, yang segmental itu dapat kita sebut sebagai konteks, ya. Jadi kalau kita melihat data itu kita dapat segmentasikan, kita dapat pilah-pilahkan, kita dapat potong-potongkan dia, ya. Jadi menjadi potongan-potongan, ya. Kalau dia ada konstruksi kalimat ada 4 segmen, ibu memasak nasi di dapur, ya. Jadi segmentasi itu kita dapat membuat potongan-potongan itu, dan potongan-potongan itu atau segmental itu yang disebut sebagai konteks. Ya, dengan demikian rumusan data itu dapat kita tuliskan dengan konsep D atau data. Ya, sekarang kita bicara tentang konteks data. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang data, tentang objek penelitian. Ya, kemudian saat ini kita berbicara tentang konteks data. Jadi tidak hanya objek penelitian yang memiliki konteks, data juga memiliki konteks data. Ya, ada 4 macam, ya, yang termasuk dalam konteks data, yaitu yang pertama isi tuturan. Di sini dimaksudkan ini isi tuturan ini dapat berupa informasi, situasi atau substansi lingual atau hal-hal lain yang diungkapkan atau yang dinyatakan melalui tuturan dari seorang penutur. Nah, penutur di sini harus memiliki 3 aspek, yaitu identitas orang pertama atau sebagai pembicara yang ditentukan baik dari status sosialnya maupun atas asal lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan aspek yang kedua yaitu sifat khas dalam mengartikulasikan tuturan atau cara si penutur menuturkan bahasanya. Aspek yang ketiga yaitu pikiran atau anggapan si penutur terhadap hal yang dia tuturkan. Nah, hubungan antar penutur di sini menyangkut antara lain kadar keintian dan keformalan hubungan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertuturan yang didukung oleh faktor-faktor tertentu. Tuturan di luar data adalah tuturan yang berada di luar tuturan data tersebut yang merupakan satu konteks data. Karena konteks data itu dapat terlihat juga di luar tuturan yang disajikan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang korpus dan mentes. Apa itu korpus? Ya, korpus dapat disebut dengan catatan pada kartu data. Jadi tadi saya telah menjelaskan bagaimana kita merekam data itu, tentu kita dapat mencatat itu dalam kartu data. Nah, kartu data inilah, catatan-catatan yang ada dalam kartu data inilah yang disebut korpus. Di mana aspek batin atau aspek kemaknaan dari catatan ini hanya ada pada diri si peneliti.
karena dia yang lebih memahami data itu, si peneliti yang memahami data itu. Sedangkan mentes dapat diartikan dengan jiwa dari korpus, dari data yang kita catat tadi. Nah, mentes ini merupakan aspek kemaknaan data, di mana kemaknaan data itu telah ada dan telah ditangkap dan dimiliki dan disimpan dalam jiwa si peneliti. Ya, dengan adanya mentes, maka korpus yang ada pada kartu data ini dapat berfungsi atau dapat difungsikan. Ya, sedangkan sumber data ini memiliki sumber data sebagai terbagi dua jenis, yaitu tentu data primer dan data sekunder. Nah, tentu ini lagi sekali saya mau katakan ada tergantung kepada si peneliti mau mengadakan data itu, ya, karena ada juga yang disebut data masih mentah, ya, artinya data yang masih asli, yang masih murni, belum kita olah sama sekali. Itu pemahaman tentang data-data mentah, ya, yang masih perlu kita olah kembali dengan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita sebagai peneliti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan sampai jumpa kembali.